sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah mistis dengan judul Kisah Mistis Lagu Separuh Nafas Dewa 19. Jember, Minggu 15 Oktober 2023. Itu adalah hari spesial bagi Baladewa atau para penggemar grup band Dewa 19, terutama di kota Jember dan sekitarnya. Hari itu Dewa 19 mengadakan konser di kota Jember. Sebagai Baladewa, Arif harus menonton konser itu. Arif tinggal di Kabupaten Bondowoso yang berjarak sekitar 50 km dari Jember. Tapi tak pernah dia menduga justru pada hari itu dia mendengar kisah mistis dan tragis dari seseorang yang ada hubungannya dengan salah satu lagu milik Dewa 19, band favoritnya. Siang itu Arif merasa sangat beruntung ketika dia check-in di sebuah hotel di Jember. Dia mendapat informasi bahwa Dewa 19 juga menginap di situ. Tentu dia siap menanti kedatangan sang idola dan menunggu saat-saat untuk mengabadikan momen itu lewat foto dan video. Arif bertemu beberapa Baladewa yang ada di lobi hotel yang tentunya sama-sama menunggu kedatangan band favorit mereka. Arif sempat ngobrol dengan beberapa orang di sana. Salah satunya adalah Baladewa yang berangkat dari Jogja. Namanya Doris. Dia ternyata adalah mahasiswa Kalimantan semester akhir di sebuah perguruan tinggi di Jogja. Seperti biasa, karena kesamaan hal favorit, mereka berdua segera menjadi akrab. Doris ternyata sendirian dari Jogja dan karena ini adalah kunjungan pertamanya ke kota Jember, dia merasa beruntung bertemu dengan Arif yang sudah sangat familiar dengan kota ini. Obrolan mereka pun terlihat asyik dan mereka sepakat nanti sore akan berangkat bersama menuju tempat konser. Setelah berhasil berfoto-foto dengan Ahmad Dhani dan personel Dewa yang lain, Arif dan Doris menuju kamar masing-masing yang ternyata berada di lantai yang sama, yaitu lantai 2, hanya terpisah beberapa kamar. Sore pun segera menyapa dengan langit Jember yang mulai beranjak jingga. Arif yang sudah bersiap-siap menuju tempat konser menelpon Doris dan menunggu di parkiran. Doris pun turun dan mereka sepakat untuk membeli minuman ringan di minimarket di seberang jalan. Disinilah awal mulai cerita tentang kejadian aneh itu. HP Arif berdering dan sejak kemarin dia mengganti nada deringnya dengan salah satu lagu terpopuler milik Dewa, yaitu Separuh Nafas. Lirik lagu itu terdengar jelas dan powerful. Tiba-tiba dengan wajah yang sangat memelas, Doris memohon agar Arif mengganti nada dering itu. Arif tentu saja sangat terkejut dengan hal itu. Seorang penggemar berat Dewa tetapi seperti enggan mendengar lagu itu. "Loh, kenapa mas? Kok nggak mau dengar lagu itu?" tanya Arif setelah menutup teleponnya. "Nanti di mobil aku ceritain mas, tapi please mas Arif ganti nada dering itu. Ada kisah sangat menyeramkan bagi aku dan teman-temanku di Jogja," jawab Doris yang tentu saja membuat Arif sangat penasaran. Singkat cerita, Doris berangkat ke tempat konser bersama Arif yang memang membawa mobil dari rumah. Jalan kota Jember lumayan padat dan butuh sekitar 15-20 menit untuk sampai ke tempat konser. Dan di mobil, Doris menceritakan semuanya. 4 bulan yang lalu, kejadian aneh ini bermula. Doris tinggal di sebuah tempat kos bersama 4 teman laki-laki lainnya. Mereka berlima di tempat kos itu. Satu temannya bernama Didit, dan dari dialah kisah mengerikan tentang lagu itu. Didit adalah yang paling pendiam di antara mereka berlima. Didit berpacaran dengan Anita, mahasiswa dari universitas lain yang juga kuliah di Jogja. Kabarnya mereka telah berpacaran sejak SMA. Didit pernah bercerita bahwa mereka berdua berjanji akan menikah selesai kuliah
dan Didit mendapat pekerjaan. Oh iya, mereka berdua berasal dari Jakarta. 4 bulan yang lalu, Anita meninggal dunia karena sakit. Dan ini yang membuat Didit sangat terpukul. Didit yang biasanya sesekali nimbrung dan nongkrong bersama teman-teman yang lain, tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan pemurung. Doris dan teman-temannya sering memergoki Didit ngomong sendiri di kamar, seakan sedang berbicara dengan Anita. Teman-temannya sempat khawatir Didit mengalami gangguan mental, dan berusaha menyembuhkan Didit dengan berbagai cara. Dari mulai diajak ngobrol fokus tentang kuliah, serta dibawa ke beberapa orang pintar di Jogja. Tapi bisa dikatakan semuanya gagal. Sejak kematian Anita yang sepertinya adalah cinta sejatinya, Didit sering sekali menyendiri, main gitar, dan selalu menyanyi lagu yang sama, yaitu Separuh Nafas, tapi hanya bagian awal lagu itu. Setelah sampai di bagian lirik itu, Didit pasti selalu menangis terseduh-seduh, bahkan tidak jarang dengan suara yang sangat keras. Teman-temannya selalu berusaha menghiburnya, tapi jawaban Didit hampir selalu sama, bahwa hidupnya tidak berarti tanpa Anita. Pernah juga suatu kali, dia mengatakan sepertinya dengan sangat serius bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya untuk bertemu Anita di alam sana. Doris dan teman-temannya tentu berusaha meyakinkan Didit agar tidak melakukan itu, terutama Ahmad, seorang mahasiswa asal Sulawesi yang terkenal religius, sering menasihatinya. Biasanya sih Didit terlihat manggut-manggut, tetapi jelas sekali terasa betapa dia sangat terpukul dengan kepergian Anita. Teman-temannya sangat khawatir. Dan sore itu, Doris mendapat telepon dari salah satu teman yang lain bahwa Didit mengalami kecelakaan, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kos itu. Sepeda motornya hancur lebur setelah menabrak pembatas jalan, sepertinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Didit meninggal di tempat akibat kejadian itu. Sepeda motornya hancur parah dan melihat kondisinya, sepertinya Didit memang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan itu bukan kebiasaan Didit. Dia terkenal tidak suka kebut-kebutan, dan jalan di situ sangat ramai ketika kejadian. Suasana yang sangat tidak pas untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Perkiraan Doris dan teman-temannya, ada kemungkinan Didit memang berusaha bunuh diri dengan menabrakkan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi. Tapi tentu saja, itu tidak disampaikan ke keluarganya yang taunya Didit meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, walaupun kamar kosnya sudah dikosongkan dan semua barangnya sudah dibawa pulang oleh keluarganya, seringkali terdengar suara Didit menyanyi lagu itu sambil main gitar di dalam kamar. Lagunya pun selalu sama, Separuh Nafas, dan selalu berhenti di lirik itu. Kemudian terdengar suara Didit menangis, dan suaranya semakin lama terdengar semakin mengerikan. Jika sudah begitu, semua teman-temannya akan ngumpul tidur di kamar Ahmad yang dirasa paling aman, karena Ahmad yang rajin mengaji. Arif yang mendengar cerita Doris dengan seksama masih merasa aneh dengan cerita ini. Kalau melihat lagu Separuh Nafas, sama sekali tidak ada unsur-unsur mistik di sana. Dari lirik, beat, bahkan video klipnya, kisah ini terasa benar-benar unik. Singkat cerita, mereka telah sampai di stadion dan konser Dewa 19 pun dimulai. Doris yang tadi lesu dan kelihatan sangat pucat bercerita tentang lagu Separuh Nafas, terlihat berjingkrak dan sangat menikmati sepanjang konser. Tapi, ini yang membuat Arif semakin yakin dan mempercayai cerita Doris. Ketika Firsa dan Elo membawakan lagu Separuh Nafas, Doris spontan berjongkok dan menutup telinganya kuat-kuat. Terlihat jelas wajahnya ketakutan dan sepertinya dia sama sekali tidak suka mendengar lagu itu. Pemandangan itu terlihat sangat aneh di mata Arif. Setelah Arif mendekatinya, Doris terlihat meneteskan air mata dan kemudian menangis terseduh-seduh. Arif berulang kali berusaha menenangkan dan menguatkan Doris. Setelah konser selesai,
Mereka berdua pun kembali ke hotel, dan karena keletihan, mereka pun istirahat di kamar masing-masing. Waktu kemudian berjalan dan malam segera berlalu. Doris mengucapkan terima kasih kepada Arif yang telah menemaninya selama di kota Jember. Mereka pun berpisah sambil tidak lupa bertukar nomor HP. Doris bersiap pulang ke Jogja dan Arif bersiap pulang ke Bondowoso. Arif sempat singgah di rumah kerabatnya di kota Jember sebelum pulang ke Bondowoso. Dia benar-benar merasa bersimpati dan berduka cita terhadap apa yang dialami Doris dan Didit. Beberapa kali Arif mengecek HP-nya untuk memastikan bahwa nada deringnya sudah berganti dan bukan lagi lagu separuh nafas. Berulang kali dia melakukan itu. Rasanya dia benar-benar ingin menghormati dan bersimpati atas apa yang terjadi terhadap Doris dan Didit. Kemudian dia mengirim chat WhatsApp kepada Doris. Mas Doris, terima kasih atas persahabatannya walaupun pertemuan kita singkat. Sekali lagi, saya turut berduka cita atas apa yang Mas Doris dan teman-teman alami. Semoga Mas Didi diampuni dosanya dan diterima semua amalnya. Salam untuk teman-teman di Jogja. Chat itu pun kemudian langsung dibalas oleh Doris. Terima kasih Mas Arif. Hati-hati di jalan ya. Salam juga untuk keluarga. Suatu saat, insya Allah kita berjumpa lagi. Kisah itu benar-benar sulit dilupakan Arif, seorang baladewa. Waktu kemudian terus berjalan, dan malam itu dia pulang ke Bondowoso. Sepanjang perjalanan, entah kenapa dia teringat terus kisah itu. Tentang Doris, persahabatan singkatnya, kisah anehnya tentang lagu separuh nafas, dan tentu saja merasa kasihan atas apa yang menimpa Didit. Arif pun berjanji dalam hati, suatu saat akan jalan-jalan ke Jogja menemui mereka semua. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, Arif hampir sampai di rumahnya. Waktu sudah hampir jam 12 malam. Jarak sudah sangat dekat, tinggal satu tikungan yang akan dilewatinya sebelum benar-benar sampai di rumah. Jalan di kampungnya sudah sangat sepi. Di tikungan terakhir itu ada pemakaman umum di sebelah kiri jalan. Tapi selama ini tidak pernah terdengar cerita angker apapun di situ. Arif pun merasa sangat tenang dalam perjalanan itu. Ketika mobil hampir sampai di belokan, tepat di depan kuburan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Tertulis nama Doris Jogja memanggil, dengan nada dering. Dengan panik, Arif segera mereject panggilan itu. Tamat. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang telah diupload di channel YouTube Bukan Guru Gembul dalam sebuah podcast misteri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita selalu mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Semua liku-liku dalam kehidupan hanyalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Mari sama-sama berdoa agar kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak mampu kita pikul. Kami dari tim Titah Misteri, terima kasih. Assalamualaikum. Pesan saya, jangan bercermin sendirian.